Dan oke, jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara setting laptop ataupun komputer, baik itu Windows 10 ataupun Windows 11. Tetapi dikhususkan ini tutorial cara setting Windows 10 ya. Biasanya saya setting ini untuk laptop baru ataupun komputer baru setelah reset ataupun setelah install ulang. Agar apa? Agar penggunanya tidak merugi karena ada setting rahasia yang harus tersetting dan harus teraktifkan kayak gitu teman-teman. Oke, yang pertama langsung saja kita setting yang ringan-ringan terlebih dahulu. Kita mulai dari start menu. Silahkan buka start menu dan ini tinggal di unpin ya, supaya tampilan start menunya rapi dan tidak menguras penggunaan RAM juga. Tinggal di unpin saja ya. Nah, jika start menunya sudah rapi, selanjutnya kita setting pada bagian taskbar teman-teman ya. Icon di taskbar ini tinggal teman-teman hilangkan ya, karena ini kan sudah ada icon di desktop, jadi kita bisa hilangkan agar tampilannya rapi juga. Untuk Cortana juga kita bisa hilangkannya seperti itu. Nah, dan untuk tampilan search barnya ini bisa kita perkecil juga teman-teman ya, agar tampilannya tidak lebar kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ini juga kita bisa hilangkan, tinggal klik kanan di taskbar lalu kita pilih off kayak gitu. Selanjutnya yang perlu kita nonaktifkan di sini yaitu Bluetooth ya. Kalau misalkan Bluetoothnya tidak digunakan harus dinonaktifkan, dan lokasi agar tidak menguras penggunaan baterai kayak gitu. Selanjutnya kita akan atur pada bagian file explorer ya, agar rapi. Di sini biasanya ada file history. Ketika penggunaan di sini akan berantakan, maka cara merapikannya tinggal diklik file lalu change folder ya. Di bagian change folder ini kita tinggal menghilangkan checklist pada show ya, hilangkan saja checklistnya. Ketika sudah tinggal diklik OK. Nah, maka tampilannya akan rapi seperti ini teman-teman. Jika sudah men-setting pada bagian file explorer, kita akan memunculkan icon penting di desktop ini ya. Caranya klik kanan di sini lalu pilih personalize. Di bagian setting personalize ini silakan buka pengaturan tema ya, atau klik saja pada bagian menu tema. Nah, di bagian menu tema ini silakan pilih atau buka pada bagian, kita perbesar dulu. Silakan klik desktop icon setting. Nah, di sini teman-teman bebas mau menampilkan apa, kita yang penting saja ya kontrol panel dan komputer di PC. Klik OK, lalu kita cek dan ikonnya sudah muncul di sini ya. Agar rapi caranya tinggal diklik kanan lalu view small icon dan klik kanan lagi sort by-nya ya. Kita pilih yang tipe agar rapi ya. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya kita di bagian setting ini, masih di bagian setting ini, silahkan klik pada background. Di sini teman-teman bisa merubah background sesuai keinginan ya. Kalau misalkan mau pakai foto sendiri juga bisa, tinggal klik browse kayak gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa rubah-rubah posisi backgroundnya ya, posisinya. Nah, biasanya saya pilih script teman-teman. Nah, selanjutnya setting apa? Di bagian color. Di bagian color ini teman-teman harus menonaktifkan transparan effect. Di sini dia menguras RAM juga ya, jadi ini di nonaktifkan saja. Nah, setelah sudah, kita close aja di tampilan setting ini teman-teman ya. Oh iya, ini teman-teman jika ingin merubah tampilan hitam ya, tinggal teman-teman pilih dark mode. Kalau misalkan pengen putih tinggal pilih light kayak gitu. Biasanya kan ada sebagian manusia, biasanya ada sebagian orang itu ada yang nggak betah silau kayak gitu.
Jadi tinggal dipilih dark mode ataupun warna, teman-teman bisa pilih sesuai keinginan warna atau hobi dan kesukaan masing-masing ya. Itu mah bebas-bebas saja. Selanjutnya kita klik pada menu home ya. Lalu kita pilih privasi ya, buka setelan privasi dan kita cari tulisan background apps. Di sini kita akan menonaktifkan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Ini menguras penggunaan RAM juga dan menguras penggunaan baterai. Nah, ini tinggal dinonaktifkan saja. Dinonaktifkan bukan berarti aplikasinya mati, tetap masih bisa digunakan, hanya saja jangan berjalan di latar belakang kayak gitu teman-teman ya. Tinggal dinonaktifkan saja sesuai keinginan. Biasanya saya menonaktifkan Cortana, feedback, get help ya, map ya. Biasa semuanya juga tidak apa-apa teman-teman. Ini aman dan tidak mengganggu penggunaan aplikasi yang lain. Bebas ya, ini mah sesuai keinginan. Kalau antivirus biarkan saja hidup ya, karena itu kan keamanan. Selanjutnya selanjutnya kita klik home lagi dan klik pada bagian sistem ya. Bagian sistem ini kita nonaktifkan pemberitahuan notifikasi update ya. Yang ini tinggal dihilangkan checklistnya teman-teman. Ketika sudah, kita close settingannya ya, kita close saja. Nah, yang terpenting di sini yang akan saya bahas yaitu bagian sistem protection, sistem restore. Apa itu sistem restore? Sistem restore itu sistem backupan ya, yang berfungsi untuk mengembalikan sistem yang error ke sebelum error kayak gitu teman-teman fungsinya ya. Jadi kalau misalkan sampai tidak teraktifkan, sayang banget ya. Kalau misalkan error, nanti laptopnya nggak bisa diservis, melainkan harus install ulang. Tetapi kalau misalkan sistem restore-nya aktif, maka tinggal di restore aja, laptopnya akan sembuh kembali kayak gitu teman-teman. Oke, kita aktifkan. Caranya yaitu silakan klik kanan pada bagian disk PC, klik kanan lalu pilih properties ya. Nanti akan tampil properties. Oh, ini saya menggunakan RAM 12 GB ya, lumayan cukup besar. Di tampilan ini silakan teman-teman buka Advanced System Setting teman-teman, tinggal diklik saja. Setelah terbuka, kita geser dan silakan pilih sistem protection yang atas teman-teman, yang ini ya. Di sini keadaannya teman-teman berfokus kepada C ya, yang C sistem. Di sini keadaannya off, artinya mati, dan kita hidupkan ya. Kita hidupkan. Cara menghidupkannya yaitu silakan tekan configure ya. Dan di sini tinggal klik turn on system protection. Untuk kapasitas backupannya bebas teman-teman atur ke berapa giga, sarannya 10 giga saja, tinggal diklik OK. Dan untuk membuat backupannya tinggal teman-teman klik create ya. Lalu untuk namanya bebas ya, untuk namanya bebas, contoh saja backup sistem Windows kayak gitu. Nah, ketika sudah dikasih nama ya, nanti dia akan terbackup sesuai tanggal dan jam ya. Tinggal diklik create, proses backupannya sedang dimulai. Dan ukuran backupannya ini tidak besar teman-teman, kecil ya, tapi berfungsi banget dan bermanfaat banget kayak gitu. Oke, kita tunggu sampai proses backupannya selesai. Prosesnya sekisaran 2 menitan ya. Tinggal di close saja ya, kayak gitu. Oke, kita cek ya, size-nya itu berapa, yaitu hanya 3 MB saja kayak gitu. Nanti kalau misalkan sistemnya error, teman-teman tinggal kembalikan saja ke keadaan sebelum error menggunakan sistem restore ini. Adapun cara merestornya yaitu di kotak pencarian ini silakan ketik saja rstrui.exe ya. Ketika ketemu rstrui.exe nya tinggal dibuka saja, maka sistem restornya akan berjalan seperti ini. Nah,
tinggal diklik next, maka akan ada ya backupan yang tadi kita buat, backup sistem Windows yang ini ya. Tinggal di next finish, maka proses merestornya akan berlangsung kayak gitu. Namun di sini tidak akan dilanjutkan ya, itu cara menjalankan sistem restornya saja. Oke teman-teman, itulah settingan yang selalu saya praktekkan ya ketika saya menjadi teknisi di sebuah toko. Untuk teman-teman yang ingin mempraktekkan, silahkan praktekkan ya. Cara ini aman dan sangat disarankan. Oke lah, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe channelnya, share videonya teman-teman ya. Oke, semoga selalu sehat dimanapun berada untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.